dipersembahkan oleh. Terima kasih, masih bersama Pak Agus Suparmanto. Pak Agus, kalau kita lihat neraca perdagangan kita overall tahun lalu ya, kita bicara tahun lalu dulu, itu defisit sekitar 3,2 miliar dolar. Nah, saya ingin tahu untuk tahun ini neraca perdagangan dalam semester pertama ini seperti apa, Pak? Ya, memang neraca perdagangan pada, saya bahas mungkin bulan Juni ya. Bulan Juni ini memang ada surplus 1,27 miliar US dollar dengan nilai ekspor 12,03 miliar US dollar dan impornya 10,76 miliar US dollar. Nah, untuk neraca perdagangan Januari sampai Juni 2020 ini adalah surplus 5,5 miliar US dollar. Nah, angka tersebut ini lebih baik dari tahun lalu dan sekarang ini memang kita sudah mulai rebound. Walaupun kita harus waspada dengan neraca surplus ini. Karena saat-saat ini memang harus kondisi Covid ini belum kunjung selesai. Jadi memang ini yang kita harus waspadai karena Indonesia ini peningkatan Covid-nya masih tinggi. Bagus, ini resesi di belahan dunia yang lain kok bisa ekspor kita lebih tinggi, ini penyebabnya apa, Pak? Ya, memang begini, tingkatan ekspor kita kan kebanyakan negara kita ini berkembang, banyak yang memang seperti negara Amerika juga butuh ya, dan negara Tiongkok juga, walaupun kita defisit dengan Tiongkok. Dan negara-negara tujuan ekspor ini kondisinya tetap bertahan walaupun ada pengurangan. Nah, ini memang akibat dari beberapa yang memang khususnya makanan dan olahan, kemudian ada beberapa perhiasan meningkat juga, besi dan baja. Nah, ekspor-ekspor ini tetap stabil. Artinya walaupun sedikit penurunan tapi tetap stabil. Nah, inilah hal-hal yang menggembirakan seperti misalnya ekspor furniture ke Amerika. Nah, ini tetap baik, sekitar hampir 1,9 miliar US dollar. Nah, ini bagi kita adalah hal-hal yang positif. Bagus, jadi kontribusinya di sektor-sektor lama atau ada sektor baru yang di luar dugaan bisa naik nilai ekspornya? Ya, memang salah satu yang menjadikan ini adalah non-migas ini banyak peningkatan. Jadi target kita di non-migas ini memang 164 miliar US dollar sebelum Covid, ya, namun akibat Covid ini terkoreksi sekitar 13%. Nah, ini sekitar atau 135 miliar US dollar. Artinya kita masih bagus ya. Banyak hal-hal yang non-migas ini kita tingkatkan dan juga banyak hal-hal yang memang seperti misalnya CPO, kemudian besi baja. Dan ini yang sedang kita tingkatkan industrinya juga. Kalau kita lihat yang kita banyak ekspor keluar itu kan Amerika, Jepang, ya, lalu Tiongkok, dan sementara kondisi ekonomi mereka juga terpuruk, Pak. Apa yang perlu dilakukan supaya ekspor kita ke mereka itu tetap bisa, kalau tidak bisa stabil tapi turunnya tidak terlalu dalam, Pak? Iya, jadi begini. Ekspor kita ini kan bagus saat ini ya, artinya ada peningkatan khususnya di non-migas ya, ke Jepang ya. Memang begini, impor bahan baku ini meningkat, artinya untuk ekspor. Nah, disitulah kita melihat bahwa demand kita ini sudah naik. Memang PMI index ini tadinya kan turun, Mei tadi sudah mulai rebound ya, sekitar 28,1 ya. Dan ini sudah naik, yang tadinya turun di bawah itu, nah ini sudah mulai rebound. Nah, ini artinya permintaannya sudah meningkat. Nah, disinilah nanti kita beberapa negara juga kita lihat, terutama yang investasi baru ini akan masuk. Yang mungkin pabrik-pabriknya merelokasi ya, khususnya dari Amerika dan negara lain yang memang investasinya di Tiongkok, dia tidak mau saja tergantung di Tiongkok, termasuk juga Tiongkok yang di Amerika. Nah, ini akan merelokasi khususnya di ASEAN. Nah, ini kita sedang jajaki, mudah-mudahan investasi masuk dan itu menciptakan lapangan kerja, otomatis ini akan memperbaiki semua kinerja kita di dalam negeri. Atau mungkin perlu ada perluasan kawasan ekspor ke mungkin benua Afrika. Tadi kan Pak sampaikan bahwa furnitur kita bagus ke Amerika. Mungkin nggak furnitur itu juga bisa menembus pasar Afrika atau Timur Tengah? Ya, jadi begini, memang kita ini kan sedang melaksanakan perjanjian-perjanjian dengan luar negeri.
Nah, akses pasar ini sudah dibuka. Misalnya dengan Australia nih kemarin sudah Introforce sudah melaksanakan perjanjian sudah lengkap dan sudah diratifikasi dan sudah masuk ke pelaksanaannya di 5 Juli lalu dan ini membuahkan hal yang sangat positif. Nah, untuk ke Afrika juga kita ekspornya meningkat dan ini sedang kita juga tambahkan bagaimana negara-negara yang perjanjian tersebut sedang bilateral terutama untuk melaksanakan akses pasar yang bisa kita akses oleh para pengusaha kita. Kita lanjut segmen berikut, Pak. Pemirsa, tetaplah di Special Interview.